biar nyambung kepada pengarang kitab itu nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yakin ya akidah kita beneran bersumber dari Rasulullah gitu. Kenapa ada tamatan pesantren, tamatan tarbiyah Islamiyah, tamatan halakoh, bahkan pernah belajar thariqat sufi, lalu kemudian menjadi anti kepada akidah Ahlussunnah dan sufi? Itu karena dia nggak belajar sanad. Jadi dia nggak yakin ini benar nggak bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti insya Allah kita coba kembangkan. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan ulama pewaris para nabi, maka ulama ini adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya lagi. Ini bukan untuk mematahkan semangat, tapi biar lebih semangat. Nabi bisa baca kitab nggak? Kitab kuning. Belajar kitab kuning nggak? Enggak ya? Serius? Nabi baca mushaf nggak? Ada mushaf nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Maka yang diwariskan Nabi itu teksnya atau pemahamannya? Ayo adik-adik. Hafalannya atau pemahamannya? Kalau hafalan, handphone lebih banyak hafalnya daripada kita. Iya. Handphonenya Bang Edri itu 30 juz ada kayaknya. Atau tinggal putar YouTube kan. YouTube dulu masuk surga kalau pakai hafalan. Ntar ketemu nggak sama YouTube di surga ntar? Nggak ketemu kali ya. Jadi yang Nabi wariskan itu hafalannya atau pemahamannya? Ini pertanyaan terakhir. Pemahamannya. Maka kejarlah cara memahami kita. Maka belajar ilmu alat itu nahwu dan sharaf. Lalu nggak cukup, harus latihan menerjemah. Imam Bukhari, nah ini kisah yang mau saya bacakan, saya sampaikan. Imam Bukhari itu nama kecilnya Muhammad bin Ismail. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Diperkirakan lahir tahun 194 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Udah lama belum? Ya, udah lama ya. Alhamdulillah Allah izinkan ziarah ke beliau ya. Dan membacakan sanad silsilah hadis kita di masjid beliau. Awalnya imamnya minta kita pakai mimbarnya, tapi saya nggak mau, saya disudut aja Syekh, saya bilang gitu. La ya Syekh, asta'zinuka fi tilka zawiyah, fi dzalika tarf. Sudut ono aja gitu. Kita ngomong begitu. Akhirnya dikasih izin dan dia kemudian ngikutin dan dia ngomong juga beberapa. Dan lalu saya membacakan sanad silsilah dari guru kita terus sampai kepada Imam Bukhari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari sebelum beliau jadi imam itu matanya buta. Ada buta? Enggak kan? Bersyukur nggak? Kalau lari-lari nabrak nggak? Enggak ya? Bisa lihat kan? Imam Bukhari dulu matanya buta. Lagi kecil-kecil seumuran anak saya ini, semua anak-anak main di depan rumah kecuali Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ketika dia mau keluar rumah, dia nabrak pintu, plok, kejedut, bengkaklah kepalanya. Nangis datang ke emaknya, ya, sama raba-raba. Emaknya melihat itu nangis, melihat ada anak-anak kecil bermain di luar, tapi Muhammad bin Ismail al-Bukhari ketika mau keluar malah kesandung, kepalanya bengkak. Kalau seorang ibu melihat anak begitu nangis gitu, pasti nangis. Akhirnya anaknya dia peluk, dia gendong, lalu dia bersandar di tembok di dalam kamar rumahnya, sembari bersolawat, mendendangkan salawat kepada anaknya. Dalam bersolawat itu kemudian beliau tidur. Namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tertidur. Dalam tidurnya tiba-tiba beliau dapat kehormatan bertemu dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Mimpi ketemu Nabi pasti benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Sama semua Nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, tapi semua
nabi. Karena di semua nabi itu ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nur itu tidak bisa dikelabui. Kalau ada setan mencoba untuk menyerupai, langsung disambar, ya, langsung ada malaikat yang akan nyambarnya, ya. Itulah jaminan Rasulullah, fa inna syaitan la yatamatsalu bi, syaitan tidak sanggup menyerupaiku. Di dalam mimpinya dia masih menangis, jadi mimpi itu masuk. Dalam mimpi itu tangisannya sama seperti dia lagi sadar. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ibunda, yang Bukhari ya, wahai bundanya Bukhari, apa doamu? Kira-kira begitu. Maka dia berdoa, ya Allah, kembalikan, berikan pandangan untuk anakku. Maka Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam mendoakan, ya Allah, berikan dia kemampuan melihat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, sekarang anakmu sudah melihat. Tiba-tiba dia bangun, tapi bangunnya karena anaknya gini-giniin mukanya, mah gitu ya. Kalau orang Solo manggil apa? Ma. Jadi mainin rambut ibunya. Oh, hitamnya gitu ya. Kalau orang Uzbek kayaknya bukan hitam ya, pirang-pirang kali ya, kayak Marsha and the Bear. Ibunya kaget, ini anak kenapa? Ternyata Imam Bukhari bin Ismail kecil sudah dikembalikan kemampuan melihatnya. Mungkin dulu awal lahir bisa lihat, tapi kemudian terjadi gangguan dan itu kembali lagi. Berkah sholawat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Kayak gitu ibunya wali nggak? Maka ibu yang wali melahirkan anak, insya Allah jadi wali. Ya, semoga pasangan-pasangan kita jadi wali Allah. Amin. Ya, calon pasangan kalian udah ketemu belum? Belum ya? Iya, siapa tahu ntar dari Kalimantan, siapa tahu orang Uzbek ya kan? Orang Uzbek ntar dihitung apa, diukur hidungnya, hidungnya kurang maju. Tapi ketika Imam Bukhari mau main, diizinin nggak sama ibunya? Enggak. Apa kata ibunya? Muhammad, engkau matamu amanah, tidak boleh dipakai untuk main-main seperti bocah-bocah. Ibunya tiba-tiba jadi galak. Biasa, mak-mak kan kalau udah begitu jadi galak, ya. Matamu digunakan untuk membaca kitab Allah, membaca sunnah Rasulullah. Mulai hari ini saya akan hantarkan engkau belajar bahasa Arab kepada imam, seorang tuanku imam di kampung Bukhara. Maka belajarlah beliau. Berapa lama belajar bahasa? Cukup 6 bulan. Jadi kadang-kadang kita nih buang-buang waktu belajar nahu ini, nahu itu, nahu ini, nahu itu. Ini targetnya cukup sampai si murid bisa membaca kitab dengan baik, menerjemah dengan baik, mengi'rab dengan bagus. Sudah, nggak usah kemudian ditakut-takutin dengan alfiyah, ya, dengan jangan macam-macam ya, jami'ud durus. Nanti berkembang dia akan bisa sendiri, kecuali pesantren kita pesantren lughah, mesti dihafalkan itu alfiyahnya. Alfiyah berarti baitnya berapa? 1000 bait. Di Jawa tuh biasa anak-anak kecil, ya, saya ada gini lah, anak-anak kecil hafal alfiyah itu biasa. Bagi orang Arab juga heran mereka. Diantarlah 6 bulan beres, bahasa Arabnya langsung bagus. Langsung setelah itu diantarkan kepada Imam Al-Baikandi. Ada beberapa imam ya, di belakangnya namanya nisbahnya Al-Baikandi. Setiap tahun dia menghafalkan Al-Quran, kemudian tahun berikut menghafalkan hadis. Selama 6-7 tahun dia belajar kitab hadis. Setahun lebih kurang dia hafal 10.000 hadis. 7 tahun kira-kira berapa tuh? 70.000. Ibunya bilang, Muhammad bin Ismail, ayo kita pergi haji. Anak keduanya ada namanya Ahmad, diajak bareng. Berangkatlah mereka. Imam Bukhari tidak hanya niat pergi haji, dia niat ingin mencari hadis. Dia carilah hadis sampai kemudian ke Hira,
sampai ke daerah Baghdad, sampai ke Damaskus, sampai ke Makkah, Madinah, itu dikejar semua. Salah satu hadis yang masyhur sekarang adalah innamal a'malu binniyat. Itu hadis dijemput oleh Imam Bukhari dari Uzbek. Uzbek itu ke Makkah sekitar 1000-an kilo. Saya pernah sampaikan ini juga di tempat lain. Untuk dapat satu hadis innamal a'malu binniyat, pakai onta, pakai kuda, pakai onta dulu ya. Kira-kira berapa bulan tuh nyampe nya? 1000 kilo. 1000 kilo dari sini ke Aceh kali ya, lebih ya? Ya, sampai ke Aceh kali itu. Kapan nyampe nya tuh? Mungkin 3 bulan sampai 5 bulan kali, wallahu alam. Tapi belum manfaatkan, setiap hampir satu kota dia ngaji hadis. Karena dulu tidak ada pesantren. Dulu orang ngaji, seperti dulu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Tarbiyah Islamiyah di Agam sana. Beliau dulu ngaji di rumah guru atau di surau. Dulu nggak ada pesantren kayak gini, nggak ada. Ngaji ke Syekh Abdullah Halaban, ngaji ke Syekh Sa'ad. Ngaji, selesai ngaji dia bilang, "Kantar, kamu ngaji ke sana ya. Kamu udah selesai ngaji di sini." Sekarang gurunya sudah dikumpulkan di pesantren. Jadi adik-adik nggak perlu jalan jauh seperti Imam Bukhari. Ya. Ketika gurunya, bukan gurunya di sini, ibunya malah, ibunya mau pulang, Imam Bukhari bilang, "Saya nggak mau pulang, mah," gitu. Mau ngaji di Mekah. Tuh anak remaja nggak mau pulang. Nah, ini mau nanya nih, adik-adik betah nggak di pesantren? Ayo, serius. Betah atau Hah? Betah nggak? Harus betah. Taman-taman surga itu di mana ada majelis ilmu. Pada senyum-senyum nih ya. Senyum apa nih? Senyum bahagia apa senyum terpaksa? Ini saya mohon ya, maaf kepada para asatis. Boleh tegas tapi jangan tegang ya. Sekali santri tegang, dia nggak akan menikmati ngaji di sini. Kalau santri sudah tegang, memandang gurunya ini nggak asik. Ada guru yang harus menampilkan dia tegas, tapi nggak perlu horor. Sepakat? Ya. Karena kalau udah sekali horor, itu kayaknya belajar rasanya 5 menit, itu rasanya 5 jam. Kalau guru mah yang asik, 2 jam rasanya 2 menit. Benar nggak? Nah, semoga guru-guru kita karena rajin bersolawat, kolbunya lembut. Amin ya rabbal alamin. Orang hebat itu, guru hebat tuh nggak mesti kasar, ya, nggak mesti sadis, nggak mesti. Guru hebat itu yang bisa menahan emosinya saat melihat kejanggalan di muridnya. Nah, murid yang hebat, ketika dimarahi gurunya, dia pun tidak ada perasaan, apa bahasa dongkol. Nggak boleh haram itu, antum nggak boleh merasa gurunya kurang ajar nih guru gitu, laporin. Kejadian di Bogor, guru masuk penjara, dilaporin oleh orang tua wali. Ya, orang tua walinya nggak sepakat, anaknya dikasih apa namanya had, apa di sini istilahnya? Hukuman ya, ikop. Dia nggak sepakat. Loh, kalau nggak sepakat ngapain masukin di situ? Coba kalau kita nyantri zaman-zaman dulu kan nggak bisa begini. Maka kembali ke Imam Bukhari tadi ya. Jadi adik-adik semoga menjadi Imam Bukhari yang kecil ya. Mulai belajar hadis, belajar bahasa Arab, mulai tulus, mulai menikmati. Dan satu kata kunci yang mau saya sebutkan, cintai guru. Kalau sudah cinta guru, ilmunya pun akan kita cintai. Nah, gurunya dicintai nggak? Senang nggak sama gurunya? Ya, maka kalau habis sholat sekali sehari lah. Itu kalau perlu ada yang memimpin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ila masyayikhina wa asatizina. Kepada ruh Nabi dan guru-guru kami. Itu harus dilafazkan begitu. Al-Fatihah. Biar mereka bisa tabah menghadapi kalian ini. Ya. Baik, gimana Buya? Khalas? Mau ada tanya jawab? Enggak ya? Enggak usah kan? Mau dengar cerita lain? Serius? Yang ngantuk bangun dulu dong.
Ada yang ngantuk, pijit. Baik. Itu tadi imam siapa? Imam Bukhari. Ya. Ada seorang imam yang saya udah ceritakan barangkali di luar itu udah 2 kali. Tapi untuk para santri ini cocok diceritakan. Namanya Imam Ibnu Huzaimah. Jadi saya ingat biar nggak mau ngulang-ngulang ya, takut dibilang Ustaz ngulang-ngulang mulu. Ya. Nggak. Di sini kan belum pernah saya ceritain juga, mungkin nanti akan berbeda nanti jadinya. Imam Ibnu Huzaimah ini bukan cewek ya, Ibnu coba cewek. Ya, laki-laki apa perempuan? Jantan batino. Oke. Imam Ibnu Huzaimah masih remaja. Ini ada berapa? Munsyid ini, para penasyid. 17. Wah, seumuran sama Imam Ibnu Huzaimah ini. Imam Ibnu Huzaimah belajar hadis sebelum belajar Quran. Dia dengar ada imam besar sudah tua namanya Qutaibah bin Sa'id masih hidup. Maka dikejarlah dari kampungnya, daerah Persia atau daerah Irak ya, Irak yang dekat ke Persia, lalu dikejar ke daerah Baghdad. Sampai di sana, dia ketuk-ketuk pintu tuh. Dulu nggak ada KTP, nggak ada GPS. Tahu GPS kan? Nyari rumah tuh dulu nggak pakai GPS. Pakai apa nyarinya? Orang dulu, orang kampung sini sama 7 kampung ke sana itu kenal. Coba tanya tuh orang tua kita yang dulu-dulu. Itu mereka beda kecamatan kenal. Ya nggak? Beda kota aja kenal. Ah begitu zamannya dulu. Dulu KTP itu digantikan dengan nasab. Jadi orang kenal, oh nasab anak si anu langsung dikaji. Imam Ibnu Huzaimah muda, berumur sekitar 16 atau 17 tahun, ya seumuran adik-adik yang lagi SMA ya. Bener. Udah puber ya. Udah mimpi belum? Beliau kemudian datang, diketuk-ketuk pintu. Anggaplah mukanya begini nih, muka-muka polos begini ya, muka-muka tanpa dosa. Muka-muka tanpa dosa nafsu besar. Nafsu makan. Imam Qutaibah kemudian heran, ini bocah nggak mau ngapain nih ya? Ini anak kecil mau ngapain datang? Lalu Imam Ibnu Huzaimah kecil muda mengatakan, wahai tuan guru Syekh Qutaibah, izinkan aku ngaji hadis kepada engkau. Imam Qutaibah ini nggak nanya, tapi dia udah tahu. Jadi orang-orang alim itu ngeliat muka kita langsung ngerti kita gimana. Ibnu Huzaimah, kalau ingin ngaji kepada saya, khatamkan Quran dulu. Iqra'il Quran, khatamkan Quran dulu, hafal maksudnya. Lalu dia patuh, pulang ke kampungnya, lalu dia hafalkan Al-Quran. Hafal berapa bulan tau gak? 6 bulan. Inilah yang paling bisa saya percaya. Teknik menghafal 6 bulan itu mungkin. Kalau 40 hari, wallahi, summa wallahi, la yumkin. Kecuali karomat. Jadi kalau 40 hari itu mustahil bisa. Kecuali keramat. Orang pakai teori fleksibilitas otak. Nggak mungkin. Dan itu melebihi tradisi ulama terdahulu, ulama salafus soleh. Dan pasti hafalannya tidak bagus. Kalaupun hafal, paling cuma hafal di waktu setoran. Setelah itu udah nggak hafal lagi. Ngapal tuh gampang. Yang susah itu menjaga hafalannya. 6 bulan hafal. 6 bulan hafal, 6 bagi 30. Berapa tuh jadinya? Sebulan jadi kira-kira berapa juz? Juz mangga. Juz 5 juz. Iya, sahih. 5 juz setiap bulan. Berarti 1 minggu minimal dia 1 juz seperempat dihafal. Ajib nggak tuh? Luar biasa. Dia girang, dia cepat-cepat datang ke rumah Qutaibah dan mengatakan, wahai tuan Syekh, aku sudah hafal. Apa kata Syekh Qutaibah? Imam Qutaibah ini gurunya Imam Bukhari.
Imam Bukhari punya guru namanya Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Dua imam ini, Imam Ahmad Ishaq juga berguru ke Qutaibah. Berarti udah berapa generasi? Usud punya usud, Imam Qutaibah pernah satu majelis sama Imam Syafi'i. Ngaji kepada Imam Malik di Madinah. Tapi Imam Qutaibah masih kecil saat itu. Semuda banget ya. Ya nggak jauh-jauh beda dengan Imam Syafi'i. Berarti hebat dengan nih tokoh Qutaibah ini. Qutaibah berguru ke Imam Malik. Imam Syafi'i, kitab Syafi'iyah ya. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Maka disebut nasabnya nasab tua. Silsilahnya silsilah tua. Imam Qutaibah ini mengatakan, anak muda, bagus kamu sudah hafal. Tapi kamu punya tugas baru. Sebelum belajar hadis kepada saya, ada tugas kedua. Ini yang paling penting. Tolong khatamkan 1 rakaat 30 juz. 1 rakaat loh ya. 1 rakaat 30 juz, bisa nggak? Langsung geleng-geleng kepala itu ya. Mungkin nggak? Mungkin. Utsman bin Affan 8 kali khatam sehari semalam, 4 siang 4 malam. Dia membacanya pindah alam dulu kayaknya ya. Imam Syafi'i khatam siang khatam malam 2 kali selama Ramadan. Maka beliau ketika putrinya sakit, putrinya nangis, beliau udah mau sakarat, Imam Syafi'i menegur putrinya, wahai putriku, apa yang kau takutkan sepeninggalku? Ini tempat tinggal kita, sudah aku berkati dengan membaca Al-Quran 4.000 kali khatam. Padahal beliau cuma tinggal di situ 4 tahun. Jadi beliau pindah ke Mesir, di Mesir tinggal 4 tahun, selama itu khatam 4.000 kali, berarti setahun 1.000. Saya juga nggak bisa bayangin tuh gimana caranya. Itu wiridan tertinggi itu, Al-Quran. Nggak ada lagi zikir tertinggi di atas Al-Quran. Karena di Al-Quran itu nanti pecahannya adalah la ilaha illallah, ada subhanallah, ada semua zikir ada di Quran ya. Lalu Imam Qutaibah setelah mengatakan begitu, dia tutup pintu. Ibnu Huzaimah kesel nggak sama gurunya? Susah amat nih guru, cari guru lain gitu nggak dia? Enggak. Kenapa? Yang dia hadapi sekarang itu guru dari guru-gurunya. Jadi dia punya guru, gurunya punya guru. Jadi udah kakek gurunya berguru sama Qutaibah, kira-kira begitu. Jadi kalau masih ketemu Qutaibah, ini berarti ketemu dengan orang hebat. Dia patuh, karena Qutaibah seorang waliullah, ini juga calon wali Allah. Dia pulang. Bulan pertama dicoba 1 rakaat khatam. Bisa nggak? Bisa ngantuk. Coba adik-adik kalau membaca Quran dari pagi sampai sore dapat berapa juz? 1 jam berapa juz? Juz Al-Fuqat, juz tidur. Dapat berapa juz? 1 jam? Dapat 2 juz? Enggak ya? 1 juz ya? Kalau pelan-pelan 1 juz tuh. Anggaplah 1 juz. Kalau sehari semalam 24, mungkin tidur 2 jam, 20 juz. Bisa. Bisa kan? Cuma ada orang, saya kalau lagi wiridan menghatamkan Quran, 1 juz itu 15-20 menit. 15-20 menit, hitung aja itu berapa. Anggap setengah jam. Berarti bisa nggak setengah hari khatam? Bisa. Ya, bisa khatam. Dia coba, tapi ini masih muda, belum bisa. Dicoba. Bulan kedua dicoba, baru bisa 10 juz. Bulan ketiga 15 juz. Bulan berikut 20 juz. Bulan terakhir ngos-ngosan ya. Apa istilah ngos-ngosan ya? Susah. Mau khatam keburu subuh. Udah keburu ngantuk. Tapi di akhir bulan ke-6 beliau baca 1 rakaat bisa tembus 30 juz. Girangnya bukan main. Selesai sholat beliau kemudian berangkat, datang
Berarti udah berapa lama dia tinggalkan gurunya? Pertama 6 bulan, yang berikutnya 6 bulan. Dia tinggalkan gurunya berapa lama? 1 tahun. Di tahun sebelum dia khatam, Imam Qutaibah wafat. Ketika Imam Ibnu Khuzaimah datang, dulu kan belum ada Facebook, ada kan? Nggak ada TV One, nggak ada TikTok. Anak sini udah nonton TikTok nih. Nggak ada TikTok udah nggak ada. Dia ketuk pintu, "Assalamualaikum Tuan Syekh Qutaibah." Nggak ada yang nyahut. Yang ketiga baru ada nyahut. Mungkin anaknya, mungkin pelayannya yang masih ada di sana. Dibuka pintu, ditanya, "Loh, Syekh Qutaibah mana?" Yang dari dalam mengatakan, "Wahai anak muda, Qutaibah sudah berkalang tanah. No, kuburannya." Kira-kira gimana tuh perasaan? Kita sudah pengen ketemu, udah pengen belajar. Ketika sudah selesai semua diwasiatkannya, guru yang dulu menyuruh itu sudah wafat. Di saat itulah Imam Qutaibah nangis. Tapi dia datang ke kuburan gurunya dan sholat di sana, sholat jenazah, sholat gaib ya, atau sholat qadha jenazah. Dengan berkah beliau patuh kepada Imam Qutaibah, walaupun tidak sempat ngaji. Sempat ngaji nggak? Nggak sempat ngaji, tapi didoakan oleh Imam Qutaibah. Maka setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sahih yang ketiga namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kitab Sahih yang ketiga tuh jarang denger ya, taunya Sahih Bukhari Muslim doang ya. Kan jadi belajar hadis, nanti tahu tuh kitab-kitab hadis. Dan kitab Ibnu Khuzaimah ini banyak menyimpan hadis-hadis yang sahih karena mereka patuh kepada para guru, para masyayikh. Kira-kira itu ya adinda sekalian, dan juga untuk para asatis sebagai mengulang-ulang kaji untuk adik-adik, untuk mengingatkan ya. Semoga kita tambah rajin. Coba ada gerakan setiap hari baca 1 hadis. Bisa nggak? Bisa ya? Insya Allah bisa. Sekarang kitab gampang dicari, nggak perlu ke Mekah dulu ya. Ada fotokopian, kalau orang punya handphone ada di Play Store, tinggal diambil-ambil. Semudah itulah sekarang belajar ilmu. Tapi pemahaman tidak ada di YouTube, pemahaman tidak ada di Play Store, pemahaman tidak ada di handphone, tidak ada di TV. Pemahaman ada di dada seorang alim. Maka kalau ingin mendownload ilmunya, falazimu sudural ulama, maka mulazamahlah, beradablah kepada ulama, karena ada ilmu di dalam dadanya ya. Semoga guru-guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berkiprah dalam dunia dakwah, Allah angkat derajatnya, Allah beri rezeki kepadanya, Allah tutup aibnya, amin ya rabbal alamin. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya kana uliyan Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira itu dari kami. Mohon maaf salah dan kurangnya. Semua kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.